Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 32 yang mengisahkan Yakub sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Lalu Yakub menyuruh utusan untuk melihat dan memberitahu Esau saudaranya akan kedatangannya, dan sekaligus meminta kemurahan dari Esau. Dan setelah para utusan kembali, Yakub ketakutan karena mendengar bahwa Esau sedang dalam perjalanan menuju ke Yakub bersama 400 orang. Yakub takut karena mengingat akan kesalahannya yang diperbuat dahulu pada masa lalu sehingga dia memohon kepada Tuhan untuk melindunginya dan menolongnya. Dan kemudian dia bersiasat untuk menenangkan hati Esau dengan cara memberikan hadiah. Dan dalam malam itu, setelah menyeberangkan anak istrinya ke sebelah sungai Yabok, kemudian dikisahkan bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Dalam bagian ini bangsa Israel mempelajari bahwa nama Israel berasal dari pergumulan Yakub dengan Allah dan manusia untuk mendapatkan berkat Allah. Sehingga dalam kehidupan bangsa Israel, pergumulan untuk hidup dalam ketundukan kepada Allah menjadi pergumulan yang harus terus-menerus dilewati untuk mendapatkan berkat ilahi. Itu sebabnya Allah memberikan berkat dan kutuk, yaitu berkat bagian taat dan setia kepada Allah, melakukan hukum-hukum Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan, sedangkan kutuk bagi yang tidak taat dan tidak tunduk. Pergumulan bangsa Israel dalam menjalani kehidupan mereka sesungguhnya telah dimulai bahkan sebelum mereka menjadi bangsa, dan sesudahnya pun tetap ada pergumulan itu. Diserang oleh bangsa asing, ditawan ke pembuangan, berkali-kali dihancurkan, bangsa Israel adalah bangsa yang selalu bergumul dalam kehidupan mereka. Namun tujuannya untuk menguji kesetiaan dan ketundukan mereka kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga ketika mereka taat, maka mereka mendapatkan berkat, pemulihan hidup, dan sukacita. Israel artinya menang dalam pergumulan dengan Allah dan dengan manusia. Israel telah ditentukan sebagai umat pemenang, sebagai umat yang akan mendapatkan berkat dalam kemenangannya. Bagi kita orang percaya saat ini, sebagai orang Kristen yang mendapatkan berkat ilahi melalui kemenangan Tuhan Yesus Kristus, berkat surgawi yang telah kita dapatkan melalui damai sejahtera dan sukacita surgawi Allah berikan bagi kita. Namun sebagai manusia, kita juga harus sadar bahwa kita berada di dunia yang sudah rusak karena dosa, dunia yang sakit. Karena dunia ini tidak seindah sunset atau sunrise yang kita lihat hanya sesaat. Karena kita akan mendapati lebih banyak kelaparan, penderitaan, penyakit, kemiskinan, kepahitan, pembunuhan, amarah, dendam, kebencian, pengkhianatan, percabulan, permusuhan, perselingkuhan, perzinahan, kerakusan, dusta, perkelahian, kemalasan, gosip, dan lain sebagainya. Silakan ditambahkan sendiri satu persatu. Dan inilah realita dunia saat ini. Tetapi ada hal penting yang harus kita tahu. Kita sebagai umat pemenang, sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan berkat ilahi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sampaikan bahwa kita akan melewati semua itu. Kita akan diteguhkan dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa dalam melalui perjalanan hidup yang penuh dengan ujian iman kita. Karena penderitaan, masalah, persoalan hidup, semua yang telah disebutkan tadi sebelumnya adalah untuk menguji iman kita.
Seperti Ayub ketika dihadapkan pada ujian, dia bertahan. Dia tetap bertekun dalam iman percayanya kepada Allah sampai Allah memulihkan kembali kehidupannya, bahkan memberikan lebih lagi bagi dia. Jadi saudara, jika saat ini kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita, tetaplah bertekun dalam Tuhan, tetap berharap dan percaya kepada Allah, tetap bertahan dan terus maju. Tidak peduli seberapa gelap jalan di depan atau awan hitam yang menghadang, kita akan tetap bertahan dan terus maju. Sama seperti Ayub yang tetap bertahan dan terus maju dalam imannya kepada Allah, dalam kepercayaannya kepada Allah sampai Allah mengubah duka menjadi suka, Allah mengubah tangis menjadi tawa, Allah mengubah sedih menjadi bahagia. Ayub pun bertahan sama seperti Yakub, juga bertahan dalam pergumulannya untuk mendapatkan berkat. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi Kristen berarti kita akan bertekun dalam kegembiraan dan kondisi yang aman-aman saja. Tidak saudara, menjadi orang Kristen ada salib yang harus kita pikul dan juga ada penderitaan yang harus kita lewati. Penderitaan yang pasti berbeda ukuran sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing. Karena hanya melalui itulah iman kita diuji. Melalui pergumulanlah akan dilihat apakah kita bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus atau jatuh karena keinginan kita sendiri, karena kedagingan kita. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam dunia yang sudah rusak karena dosa ini, pasti akan selalu ada permasalahan hidup. Ada persoalan, ada penderitaan, ada kesesakan, ada kepahitan, dan lain sebagainya. Namun sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, pergumulan kita adalah untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Allah, untuk menyatakan ketundukan kita kepada Allah, dan untuk menyatakan iman kita kepada Allah Bapa kita di sorga. Ketekunan dalam menjalani hidup ini, susah senang, sedih bahagia, ketika kita melewati semua di dalam Tuhan, maka selalu akan ada sukacita surgawi yang Allah berikan sebagai penghiburan dan penguatan kita. Allah tak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di depan masih ada awan hitam. Di depan masih ada jalan gelap. Dan kita masih akan melewatinya. Namun jangan takut dan jangan gentar. Karena kita punya Allah yang tidak hanya menjadi tiang awan dan tiang api yang akan menuntun jalan hidup kita, tetapi juga Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong yang berdiam dalam hati kita orang percaya. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan selalu menyertai langkah hidup kita, sehingga kita tetap dapat bertahan dalam iman kita kepada Allah. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.